Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untuk kamu di bulan Agustus ya. Tapi ingatlah ada resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, ambil yang resonate aja ya, karena belum tentu resonate untuk kamu semua. Pesan semesta untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Gemini di bulan Agustus ya. Tarikan energi untuk Agustus di sini. Oke, di sini ada Ace of Pentacles. Wow, ada berita bagus nih tentang keuangan ya. Keuangan kamu bagus ya, atau keuangan kamu membaik. Ada rezeki nomplok juga di sini yang aku lihat. Maksudnya rezeki nomplok nih kayak mungkin kamu dapat penghasilan baru gitu ya, entah dari mana gitu ya. Seperti itu, kayak sumber pendapatan baru gitu ya. Entah mungkin kamu dapat pekerjaan tambahan bisa ya, atau kamu mungkin dapat bonus bisa, atau mungkin ada seseorang ngasih kamu uang ya, bisa juga seperti itu ya. Pokoknya tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga gitu. Atau mungkin ada beberapa yang dapat promosi di sini gitu ya, dapat bonus, nah gitu. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini dapat pekerjaan baru ya. Kalau kamu lagi cari pekerjaan atau ingin dapat pekerjaan gitu, ini ada peluang kesempatan bagus buat kamu ya. Sesuatu yang benar-benar mungkin ini kayaknya bisa menghasilkan penghasilan yang nyata gitu ya, bahkan mungkin bisa jangka panjang, bisa awet gitu loh di situ gitu. Oke, kemudian kita lihat apalagi di sini. Kalau sebelumnya keuangan kamu kurang bagus, di sini juga akan mulai membaik ya gitu. Ada rezeki keuangan di sini, tentang keuangan, berkaitan keuangan gitu. Kemudian di sini ada Page of Wands ya, ini tentang pekerjaannya, berita bagus di pekerjaan. Seperti yang ulang tadi, mungkin ini berita tentang pekerjaan baru. Kalau kamu yang lagi cari pekerjaan gitu ya, mungkin kamu akan dapat peluang atau kesempatan pekerjaan baru. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu diminta untuk lebih semangat gitu ya, dan berhati-hati dalam menjelanjakan keuangan kamu gitu. Karena Page of Wands ini kayak energi semangat gitu ya, dan jangan impulsif lah dalam membelanjakan keuangan gitu ya. Semangat dalam bekerja gitu ya. Lebih kreatif juga gitu ya, lebih kreatif, lebih sportif kayak gitu istilahnya ya. Kayak jiwa-jiwa muda kamu ya. Jiwa muda itu kan biasanya orangnya penuh dengan semangat, selalu ingin belajar, ingin tahu, kayak ingin menimba pengalaman gitu ya. Jadi bukan orang yang, kalau orang yang udah banyak pengalaman biasanya ya dalam pekerjaan itu kan kayak jadinya kan kayak malas gitu. Aku capek nih, aku kayaknya udah deh, akan berhenti aja deh gitu, gini. Nah, tapi kalau di sini tentang jiwa muda gitu ya, berarti kan semangatnya gitu ya, eksplor diri kamu kayak gitu, kembangkan istilahnya ya, kembangkan diri kamu gitu ya, belajar terus gitu, istilahnya seperti itulah ya. Ini tentang pekerjaan ya. Kalau pekerjaan ya belajar di pekerjaan lah kayak gitu, untuk menimba ilmu gitu loh, pengetahuan. Misalkan nih, apalagi kalau kamu ini orangnya baru-baru ya, mungkin umurnya sekitar 20-an gitu ya, mungkin kamu baru keluar bekerja atau baru bekerja. Nah, ini seharusnya kamu itu semangat gitu ya di situ, nimba ilmu gitu ya. Ya pokoknya pekerja apa aja kamu jalanin gitu ya, seperti itu. Nanti kalau kamu udah menemukan yang pas, ataupun mungkin untuk pengetahuan atau pengalaman dulu gitu ya, nggak apa-apa, jalanin aja dulu di situ. Misalkan ya, kalau misalkan pekerjaan kamu itu nggak cocok untuk kamu gitu ya, kamu ingin mencari yang lain, nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi ya jangan langsung terburu-buru kamu keluar gitu ya. Kamu jalanin aja dulu di situ gitu, sambil nyari-nyari di luar gitu ya. Karena biasanya kalau Page of Wands ini biasanya mungkin ada beberapa di antara kamu yang umurnya masih sekitaran gitu ya, masih muda, masih mencari-cari gitu, nggak apa-apa gitu. Mencari pengetahuan atau menimba pengalaman itu bagus gitu, karena nanti bisa kamu buat
pengalaman untuk hidup kamu gitu ya. Cuman ya jangan menclok sana menclok sini gitu ya, jangan seperti itu gitu ya. Kamu jalanin aja dulu gitu. Misal contoh nih, kamu dikontrak nih di situ 2 tahun, ya udah jalanin aja 2 tahun dulu gitu misalkan ya, kayak gitu. Jadi kan kamu nggak rugi gitu. Nanti kamu setelah 2 tahun selesai ya kamu cari lagi di mana kayak gitu ya. Karena di sini orang yang kayak masih seneng-senengnya gitu loh ya, seperti itu, kayak masih petualang gitu loh. Biasanya kalau di pekerjaan itu ya sama gitu, kayak masih petualang gitu ya, kayak masih ya, bahkan ada beberapa kayak mudah bosan gitu, kayak mudah nggak cocok di sini, nggak cocok di sana, nggak cocok. Aduh, yang kamu cari seperti apa gitu ya. Kalau saya sarankan ya jalanin dulu gitu, jangan mudah kayak oke, aku harus keluar nih, nggak tahan ya. Memang bekerja itu seperti itu gitu ya, di mana mana itu kerja itu ada yang enak, ada enggak kayak gitu ya gitu, ada susah senangnya gitu, tapi jalanin aja dulu untuk pengalaman gitu. Nanti kalau udah di situ selesai, misalkan seperti yang bilang tadi, oke, jalanin dulu 2 tahun di situ, nanti cari yang lain gitu. Karena kamu belum menjalani, mungkin baru 1 hari 2 hari kamu udah bilang nggak betah, nggak tahan, itu kan belum dijalanin itu gitu. Tapi kalau kamu mungkin udah lama, udah kayak misalkan ada 2 bulan, 3 bulan, nah kayak gitu loh, itu kamu baru akan merasakan gitu, kayak baru bisa campur di situ, atau bahkan baru bisa mengenal pekerjaan kamu gitu. Itu nggak bisa, pekerjaan itu nggak bisa dikenal 1 hari 2 hari, bahkan campur dengan orang itu kadang-kadang nggak bisa 1 hari 2 hari, itu kadang-kadang nggak bisa gitu loh. Untuk campur baur itu kadang-kadang butuh waktu 1 minggu, 1 bulan kayak gitu ya. Tapi tergantung orangnya sih gitu. Kalau orangnya terbuka mungkin akan cepat gitu. Kemudian karena biasanya kalau masalah lingkungan kerja ini juga ada beberapa yang kaitannya dengan lingkungan juga gitu. Kadang ada orang yang nggak betah dengan lingkungannya gitu ya. Kadang ada juga yang nggak betah dengan kerjaannya, ya terserah gitu. Cuman di sini cuman dinasihatkannya, disarankan untuk kamu jalanin aja dulu gitu. Jangan terburu-buru kamu kayak pindah sana pindah sini gitu. Oke. Kemudian di sini ada Two of Cups ya. Aku rasa di sini tentang mungkin kamu akan menemukan soulmate di sini ya, bertemu dengan soulmate kamu. Soulmate itu macam-macam ya. Ini bisa di relationship, bisa kayak hubungan percintaan gitu ya. Mungkin kamu menemukan belahan jiwamu, belahan hatimu gitu ya. Tapi bisa juga ini soulmate teman gitu. Mungkin kamu menemukan orang yang cocok dengan kamu, yang selama ini mungkin kamu nggak pernah menemukan teman yang cocok untuk kamu ngobrol, bercerita kayak gitu. Di sini kamu menemukan teman atau orang yang satu frekuensi dengan kamu kayak gitu ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang, kalau kamu mungkin ingin bekerja sama gitu dengan seseorang, nah ini kamu kayak menemukan partner yang cocok juga gitu ya, misalkan di dalam bisnis ataupun usaha kamu. Kemudian kita lihat, namun aku juga ngerasa di sini ya tentang percintaan nih. Ada yang mungkin bakal date dengan seseorang nih, ngedate dengan seseorang, mentah kamu makan bareng atau ketemuan di sini ya, gitu. Ketemuan dengan orang tersebut, kayak dating bareng, dating lah kayak gitu ya. Seperti itu, dinner romantis, ya ketemuan lah, entah dinner romantis atau kalian makan bareng kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di sini untuk asmara kamu yang single. Untuk love reading, aku akan baca sendiri ya, lain di sini aku hanya akan bacakan pesan singkat saja dari semesta. Oke, di sini ada healing family issue. Kehidupan percinta kamu dipengaruhi oleh orang tuamu, jadi ada orang tua yang perlu kamu maafkan di sini. Mungkin ada ya, dengan memaafkan orang tua kamu, hubungan percintaan kamu akan membaik ya, atau kayak baik-baik aja, kayak lancar gitu loh. Ada sesuatu yang perlu kamu healing juga di sini ya, perlu healing dari inner child kamu, seperti itu. Dan kamu juga harus ya, pola kamu diperhatikan ya, karena hubungan kamu dengan pasangan ini kayaknya berpengaruh banget gitu ya, atau kayak hubungan kamu dengan orang tua ini kayak berpengaruh banget dengan hubungan kamu dengan pasangan gitu. Jadi kayak cara-cara memperlakukan itu kayaknya ada hubungannya gitu loh ya. Kamu harus perhatikan ini.
kamu perlu healing gitu loh di sini. Polanya diperhatikan gitu loh. Karena ini single, jadi kamu perlu menghealing diri kamu di sini. Ya, karena untuk sebelumnya mungkin kamu melakukan hal itu gitu, sehingga hubungan kamu ini tidak sehingga hubungan kamu ini tidak berjalan baik gitu loh dengan pasangan kamu gitu. Makanya saat ini kamu harus menghealing isu keluarga gitu ya, atau masalah dengan keluarga kamu gitu. Ketika kamu sudah healing, mungkin kamu akan menemukan pasangan yang lebih baik atau lebih sehat gitu loh. Karena kamunya sendiri belum sembuh, mungkin kamu menarik pasangan yang sama gitu loh. Ya, kemudian kita lihat di sini, entah orang tua, ayah atau ibu di sini ya, maafkan mereka gitu. Mungkin cara mereka begitu, kamu harus punya pola sendiri ya, mereka biarkan aja gitu. Yang penting kamu udah sembuhkan dirimu gitu, agar kamu tidak mengulang pola yang sama gitu. Kemudian kita lihat di sini ada trust. Sorry tuh saya. Di sini aku kayak ngerasa bahwa dengan adanya healing family issue ini mungkin kalau ada perceraian ya di sini. Perceraian di sini. Mungkin orang tua kamu di sini bercerai, kemudian mungkin menikah lagi. Nah, sekarang pola itu tuh berulang di kamu. Ada yang beberapa seperti itu ya, makanya di sini kayak perhatikan gitu, kenapa pola itu bisa berulang gitu. Makanya biar kamu nggak mengulangi hal sama gitu, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada trust untuk kamu yang berpasangan. Oh yes, trust ini aku rasa kayak kamu dengan pasangan ini akan semakin percaya gitu ya, akan saling terbuka gitu. Karena di sini ada Two of Cups juga ya, seperti yang mulai tadi, mungkin kamu akan dinner romantis gitu ya dengan pasangan kamu. Ini untuk kamu yang berpasangan gitu. Tapi untuk yang single ini aku rasa ya mungkin kamu akan menemukan teman yang cocok gitu ya, orang yang cocok deh. Kamu tuh kayak bisa ngobrol gitu loh, mungkin kamu kayak bisa ngeluahin gitu, karena di sini ada healing family issue. Mungkin kamu kayak dengan bertemu dengan orang ini kayak seolah-olah tuh luka-luka yang ada di dalam diri kamu, karena kamu biasanya kalau ada healing ini biasanya kamu butuh tempat curhat, teman cerita. Nah di sini kamu kayak menemukan orang yang pas gitu loh buat kamu, menemukan orang yang tepat gitu loh buat kamu gitu. Entah ini lawan jenis atau sejenis gitu ya. Maksudnya kalau sejenis itu ya mungkin dia kamu jadiin teman gitu loh ya, nggak harus kamu kayak dating sama dia, pacaran sama dia, enggak gitu, tapi bisa ini kayak partner, pertemanan gitu ya. Kayak kamu tuh bertemu soulmate kamu gitu loh ya, karena soulmate ini nggak harus pasangan ya, tapi soulmate ini bisa kayak soulmate temen kayak gitu ya. Kamu kayak match gitu loh dengan temen kamu ini gitu, dia bisa kamu ajak curhat, berbagi kayak gitu loh ya. Aku ngerasa ada beberapa yang seperti itu di sini gitu ya, seperti itu. Namun ada juga yang mungkin ini berpotensi menjadi pasangan kamu selanjutnya, kayak pacar kamu gitu loh, bisa juga ya, punya potensi seperti itu. Kamu punya kecocokan dengan dia gitu ya, mungkin kamu punya masa lalu yang sama dengan dia tapi dengan cerita yang berbeda gitu, seperti itu ya. Ini untuk yang single. Tapi kalau yang berpasangan ya, aku ngerasa kamu akan lebih jujur, lebih terbuka gitu ya sama pasangan kamu ya. Apalagi dengan adanya Two of Cups di sini, kalian akan benar-benar ngerasa match gitu ya, merasa cocok gitu. Karena dengan adanya keterbukaan, kalian saling terbuka, kemudian kalian saling percaya satu sama lain gitu ya. Ini justru akan menambah keintiman dalam hubungan kamu, seperti itu, atau romantisme dalam hubungan kamu, seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa. Ada satu lagi ya untuk pesan semesta buat kamu dari Oracle Angels. Ya, ada beberapa yang juga di sini yang berpasangan ini, situasi kamu dengan pasangan ini membutuhkan saling kepercayaan ya. Mungkin ada ketidakpercayaan antara kamu dengan pasangan, bisa juga ya. Untuk beberapa orang kayak nggak yakin gitu loh dengan pasangannya. Nah makanya
Kamu diminta untuk lebih jujur di sini. Jujur, dengan adanya jujur terhadap diri kamu sendiri, kamu akan bisa jujur dengan pasangan kamu juga gitu. Kamu harus percaya di sini. Yakin dengan pilihan kamu. Ya, contohnya yaitu kamu udah berpasangan dengan dia, ya kamu harus yakin karena dia itu yang kamu pilih gitu. Harus percaya gitu. Yang penting di sini kamu keterbukaan, jujur, komunikasi gitu loh. Ya. Komunikasi dua-duanya. Komunikasi dua dengan dia gitu loh. Dua orang yang saling jujur dan terbuka di sini. No, di sini ada tidak ya. Apapun yang kamu pertanyakan, jika membutuhkan jawaban yes or no, ini jawabannya no, tidak. Gitu, ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu diminta untuk berkata tidak ya, untuk sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan gitu. Jadi lebih mendengarkan isi hati kamu gitu ya. Jangan ngerasa nggak enak, kamu iyain aja gitu ya. Tapi akhirnya kamu yang kecewa sendiri, kamu tersakiti sendiri gitu. Jadi kamu harus berani berkata tidak, menolak kayak gitu. Seperti itu. Oke, dan seperti yang aku bilang tadi juga ya, kalau kamu ingin pindah kerja di sini, dibilang no, jangan dulu gitu. Jadi kamu kayak jalanin aja dulu di situ gitu. Jangan terburu-buru kayak kamu meninggalkan pekerjaan kamu saat ini gitu. Kamu coba aja dulu di situ gitu loh. Karena aku juga ngerasa ini kayaknya kamu baru gitu loh. Untuk kamu yang relate dengan ini, resonate dengan ini. Mungkin kamu baru bekerja di situ, tapi kamu udah ngerasa kayak aku ingin pindah aja deh begini-begini gitu ya. Kayak masih ada sifat kekanak-kanakan dalam diri kamu kayak gitu loh. Kayak nggak dewasa gitu loh. Ya memang harus cari pengalaman gitu loh. Nah kalau ingin cari pengalaman ya bukan berarti kamu 1 hari 2 hari kamu keluar, nggak begitu gitu loh. Kalau ingin cari pengalaman ya kamu jalanin dulu gitu berapa waktu gitu istilahnya, baru kamu keluar gitu. Ya langkah baiknya sih ya seperti yang bilang tadi, kamu jalanin dulu sampai kontrak habis gitu. Toh berapa lama sih ya, mungkin aku nggak tahu ya sekarang itu berapa lama gitu. Biasanya kalau nggak 1 tahun ya 2 tahun ya udah jalanin aja kayak gitu. Selama itu gitu, nanti baru kamu cari yang lain gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada kata yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.